mengungkap misteri isi yang ada di dalam pusaka tersebut dan mengungkap filosofi maupun atau khasiatnya. Bisa menyatu dengan sesuatu yang astral itu tanpa nafas. Jadi wong Jawa ngarani mati sakjroning urip tanpa nafas. Saya akan melanjut pengetesan sesuai request tanpa minyak, tanpa dupa, tanpa bagi kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Nampakkan pusakanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam santun dan salam hormat saya bagi dulur-dulur dari berbagai suku ras agama di dalam negeri maupun luar negeri, dan dulur-dulur dari berbagai keyakinan. Saya Gus Eki Surya Ningrat Jombang. Saya akan mereview tentang pusaka tarikan alam astral dulu ya. Jadi saya akan mengungkap misteri isi yang ada di dalam pusaka tersebut dan mengungkap filosofi maupun atau khasiatnya atau tuahnya gitu dulur ya. Ini belum ada warongkonya dulur. Ini saya buka dulu. Ini betok yang kemarin dulur, yang temuan darat. Ini berat sekali ini dulur. Nah ini yang pusaka temuan dari alam astral dulur ya. Ini betok, banyak yang bilang betok sepang gitu, perowok-perowok ini. Ini peksinya kotak gitu. Persegi panjang. Kalau ini tinggalan dulur, ini tinggalan. Ini betok tombak kabudan, bilang tombak kabudan. Ini saya akan mereview tentang pusaka temuan di alam astral dulur atau tarikan. Setelah saya menjelaskan, besoknya saya akan ngetes dulur. Besok saya akan ngetes untuk senapan 3 pusaka ini dulur. Tapi saya akan ngetesnya tanpa minyak dulur. Biasanya saya kan pakai minyak dulu. Kalau orang mbah-mbah zaman dahulu kala itu memberikan makan atau memberikan asupan energi atau nayo supaya mau bekerja. Dalam arti seperti mobil dikasih bensin, mobilnya mau bekerja berjalan gitu dulu. Terus seorang pekerja dikasih makan supaya kuat dalam bekerja. Makanya saya akan eksperimen besok.
pusaka dites tanpa dikasih minyak atau dikasih dupa atau dikasih bunga gitu. Orang-orang dulu itu sebelum dites dikasih makan dulu. Nah, ini besok saya akan ngetes tanpa dikasih makan, tanpa saya kasih minyak seperti biasanya. Seperti apa nanti reaksinya atau penampakan khasiatnya saat tidak dikasih minyak. Karena ada beberapa yang WA, tolong dalam pengetesan tidak dikasih minyak gitu ya, biar keaslian barangnya setelah didapatkan itu langsung dites tanpa dirawat, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih perawatan dan lain-lain, cuma ditayo aja pusakanya tapi tanpa minyak gitu. Ibaratnya menyuruh orang tanpa dibayar. Nah, gimana dia mau dites apa tidak gitu dulu ya. Kita saksikan besok. Saya akan mereview dikala pusaka disuruh tanpa dikasih upah. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Jadi menyuruh tanpa dikasih upah, menyuruh tanpa dikasih makan. Benda ini mau apa tidak gitu dulu ya. Tapi kali ini saya akan mereview misteri isi petok ini dulu ya. Jadi isi petok khatam sama tua itu memang berbeda dulu ya. Kalau tua itu bawaan si empunya atau hajat munajat empunya saat membuat pusaka. Jadi si empunya ini, beliau ini berpuasa, bertapa, menghajatkan kepada Sang Pencipta bahwa pembuatannya ini akan memberikan khasiat atau manfaat seperti ini begitu dulu ya. Jadi tuah pusaka betok ini ada yang mengatakan betok Sepang dulu. Ini estimasi ini abad ke-5 dulu sebelum Kabudan. Karena melihat toksinya sama gonjonya seperti ini. Ini persegi panjang. Biasanya kalau Kabudan itu kotak seginya itu sama. Ini kotak segi panjang. Ini berat ini sebenarnya. Untuk pamornya ini lemah sewu dulu. Untuk kita bahas tuahnya dulu. Tuah itu hajat munajat si empunya saat membuat berpuasa itu dituangkan ke besi, atau kalau orang-orang dahulu kala membuat itu dari meteor. Itu campuran meteor, besi lelaku. Nah, si empunya ini mempunyai hajat tuah pusaka ini, bahwasanya siapapun yang membawa betok ini tertuang sebuah keilmuan itu semua hajat. Jadi banyak hajat. Misal si pembawa betok ini itu mempunyai hajat ingin jadi lurah, ingin jadi camat, bupati, gubernur, caleg, presiden, seperti itu. Jadi betok itu andalan seorang empu, makanya dituangkan hajat sak mentok-mentoknya atau
semaksimal mungkin. Jadi semua hajat, beliau ini menciptakan pusaka, dituangkanlah niat hajatnya dalam puasa tersebut, semua hajat. Jadi semua hajat itu banyak sekali. Misal untuk usaha, untuk bercocok tanam, untuk orang lelaku keilmuan, untuk kebatinan, untuk terawangan, dan lain-lain. Untuk itu untuk filosofi betok dulu. Kalau ini untuk filosofi sepangnya, kedua sisi ini sama dulu. Jadi panjangnya sama, kanan kiri. Nah, biasanya sepang itu untuk orang yang poligami seperti itu. Terus untuk orang yang pengusaha tapi mencabang, seumpama usaha batu bara, terus orang tersebut mencabang lagi perusahaan tambang emas, nah itu bisa. Jadi intinya selaras, kehidupan yang selaras. Jadi dia bisa, pengusaha itu bisa bercabang. Terus umpama suami istri, kadang suami mencari istri dua, nah ini keseimbangan, kesetaraan. Terus orang lelaku ini cocok juga dengan orang yang lelaku keilmuan, karena sepang ini keseimbangan, keselarasan keilmuan. Jadi kadang orang ada yang mengatakan ilmu Arab kejawen, kadang seperti itu. Ya ini saya tidak membicarakan tentang agama, cuma membicarakan tentang filosofi. Jadi misalkan seorang itu ilmu orang Jawa, dicampur dengan ilmu orang Malaysia, nah itu masih seimbang, setara. Karena sepang ini mempunyai arti keselarasan, karena dua sisinya sama gitu. Jadi seumpama si pemakai, si pemegang mencari ilmu di barat, selatan, utara, timur, nah itu cocok-cocok saja dulu. Jadi sepang ini mempunyai banyak arti. Dalam arti banyak arti itu seperti menjalin suatu bisnis atau usaha bercabang itu bisa dulu. Mau dia bercabang, misal pengusaha nasi padang, nah, terus bercabang bakso, nah, itu juga bisa. Jadi mau bercabang apa saja bisa dulu. Terus untuk lemah sewu dulu, itu mempunyai filosofi. Lemah sewu itu si pemegang berpijak ke daerah manapun, berpijak ke kabupaten manapun, berpijak ke negara manapun, itu bisa dulu, selaras. Jadi jodoh, nah, kalau orang Jawa itu bilang berjodoh. Jadi si pemegang betok sepang pamor lemah teles, lemah sewu, bahwasanya dia berpijak dimanapun itu sangat cocok. Jadi penuh kecocokan. Mau ke Sumatera cocok, Kalimantan cocok, Aceh cocok, mau ke Jawa Barat cocok, Jawa Tengah cocok, Jawa Timur cocok gitu. Jadi filosofi tentang lemah sewu itu diseimbangkan dengan ini tuh, sepang. Jadi keselarasan. Jadi dia mau bercocok tanam, nah itu cocok juga, selama dia berpijak di tanah atau di bumi dulu. Untuk misteri khadamnya dulu ya, ini
coba akan saya ungkap misteri yang ada di dalam pusaka ini. Jadi khatam dengan tuah itu beda dulu ya. Kalau khatam biasanya masih bisa dimintai atau dites untuk kegunaan apapun. Mati seperti diperintah apa, seumpama nyuwar hujan, nyuwar angin, meredam panas matahari lewat mendung yang ditarik, terus merubah makanan minuman tanpa menyentuh, terus tes senapan, nah seperti itu bisa dulu ya. Nah, ini untuk khatamnya. Akan coba saya lihat, dan siapapun pasti nanti kalau ingin melihat khatamnya, kebanyakan kalau yang masih pemula itu biasanya dipegang gini dulu ya. Nah, ini cukup tahan nafas saja, membaca amalan apapun bisa, yang penting kuncinya tahan nafas. Seumpama orang Kejawen membaca Sirroso Cayani Roso Mutmoyo Tejaning Moyo, ya enggak apa-apa, terserah. Seumpama membaca ayat-ayat tertentu monggo saja, yang penting kuncinya tahan nafas dulu. Nah, ini bergetar ini dulu. Nah, kalau bahasanya orang ini bergetar. Jadi khatam ini gaib, dan kita harus melakukan sesuatu yang gaib juga, dalam arti mati sakjroning urip. Nah, orang yang tahan nafas itu mati suri. Jadi orang yang mati suri itu bisa merasakan sesuatu yang gaib, karena orang mati kan istilahnya itu bisa menembus alam gaib. Jadi kita harus bisa menyatu dengan sesuatu yang astral itu tanpa nafas. Jadi wong Jawa ngarani mati sakjroning urip, tahan nafas. Jadi biasanya kalau pemula itu getarannya dulu. Nah, kalau tidak bergetar, nah biasanya khatamnya belum manjing gitu. Khatamnya belum masuk atau belum ada. Biasanya kalau pusaka nggak dirawat itu pergi gitu, khatamnya. Nah, untuk paningal, nah itu juga sama, kuncinya nafas dulu ya. Kalau memang sudah bawaan dari lahir keturunan, nah itu biasanya cuma tarik nafas gini aja sudah tahu khatamnya, karena ada turunan juga atau dari lelaku. Jadi memang tingkat orang itu melihat isi khatam pusaka itu memang berbeda-beda dulu, di antara daerah-daerah lain juga beda. Ya, yang penting happy-happy saja dulu ya. Sah-sah saja, monggo. Ada yang dikasih minyak supaya dia nanti bertapan, nanti kelihatan, oh iki wujudnya. Dikasih bunga, dikasih dupa, monggo-monggo saja dulu ya. Yang penting kuncinya kalau saya sih tahan nafas, mati sakjroning urip. Ini misteri alam astral yang di dalam pusaka ini tuh. Ini ada 3.
Yang dua ini sosoknya perempuan, sangat tua. Ini kembar, dua sosok kembar, tapi berbeda warna bajunya gitu. Yang satunya ini warna biru dan yang satunya ini warna kuning. Jadi yang sebelah kiri ini sosok wanita. Kalau melihat keriputnya, keriput kulitnya, beliau ini di usia 80-an dulu. Jadi sama-sama rambutnya pun digelung, tapi masih kelihatan panjangnya. Jadi gelungan tapi masih panjang gitu. Dua-duanya kembar, jadi kembar dua. Beliau ini memakai seperti jubah gitu, jubah, selendang biru, pakai kembenan segini jarik. Nah ini segaris gini, satunya sama, jadi satunya biru, satunya kuning gitu. Nah, beliau seperti ada tusuk konde ini. Tusuk konde ini, tusuk kondenya ini warnanya warna emas, warna kuning. Jadi beliau ini rambutnya sama-sama putih, tidak dua. Terus satunya ini yang di belakang dulur, ini sangat besar sekali. Ini harimau, kalau wujudnya sih karya Baronsai dulur, Baronsai. Harimau besar sekali. Jadi harimau purba, seperti kalau Baronsai ini semacam bentuknya seperti kilin gitu dulur, tapi besar. Jadi si macan ini sangat tinggi, mungkin 3 meter gitu, karena di belakangnya ini si nenek perempuan ini masih sepahanya harimau. Jadi ini khatamnya ada 3 dulur ya. Ini misteri yang ada di dalam pusaka ini. Mungkin saya akan melanjut dulur untuk besok pengetesannya. Saya akan melanjut pengetesan sesuai request, tanpa minyak dulur, tanpa dupa, tanpa bunga. Jadi kita untuk meyakinkan, saya akan mengetes ini tanpa dikasih makan. Jadi eksperimen dulur. Biasanya saya memakai minyak memang dulur. Jadi di video-video saya yang lalu-lalu itu pasti saya kasih minyak. Nah, kalau orang Jawa itu ngasih makan supaya kita memerintah si khadam itu, si khadamnya mau gitu dulur, apa yang kita hendaki. Nah, besok saya akan eksperimen, saya tidak kasih makan dulu. Nah, coba kalau tidak dikasih makan itu seperti apa gitu ya. Ininya mau apa enggak. Kadang pusaka itu ada yang mau, ada yang tidak. Nah, tapi kita lanjutkan session besok untuk pengetesan senapan angin dulur ya. Kalau senapan angin itu enak dulur ngetesnya. Kalau bacok, nah ini biasanya orang, oh nanti ini diamplas, pisaunya, pedangnya dan lain-lain. Nah kalau senapan angin ini enak dulur. Jadi pengetesan pertama, gelas ini kekuatannya berapa kalau tanpa pusaka. Biasanya saya itu 6 itu akurasi 25 meter. Jadi untuk review video selanjutnya akan saya
praktekkan untuk senapan angin tanpa dikasih makan dulur. Oke, salam santun dan salam hormat saya untuk dulur-dulur semua dari berbagai suku ras agama, berbagai keyakinan. Nah, yang penting kita hidup itu guyub rukun dulur. Memuliakan manusia sama dengan memuliakan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.